Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, masih berjumpa bersua kembali dengan saya Asas Prof. Dr. Yulian Azhari SOC SHMH untuk mengajak kepada semua rekan-rekan sahabat di muka bumi ini dari sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke yang selalu oke. Jangan lupa ya selalu berdoa, memohon kepada Allah dan bersyukur, karena orang yang berdoa aja belum tentu dikabulkan sama Allah, apalagi yang orang yang tidak berdoa sama sekali. Karena ayat Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Ya, dia sudah ada peringatan dan seruan Allah kepada kita semua. Yang sudah berdoa, sudah merintih, menangis, kadang-kadang Allah tunda dulu doanya, tetapi itu saja orang yang benar-benar menangis, memohon kepada Allah, itu luar biasa, hatinya lembut ya. Orang yang berdoa sambil menangis itu hatinya lembut. Sebaliknya orang-orang yang tidak pernah berserah diri, tidak pernah menangis di hadapan Allah, itu hatinya batu. Hatinya batu. Hadirin yang berbahagia, jazakallah. Kita selalu memaksimalkan diri kita, keluarga besar kita, untuk selalu supaya terhindar dari cengkeraman atau terhindar dari jeratan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ya orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu, jauhkan keluarga besarmu dari siksa api neraka. Ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena itu perbuatan yang sangat murka, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh pelaku-pelaku nikah sirih itu. Cenderung ya, terkadang sebelum melakukan nikah sirih mereka selingkuh, nauzubillah min dzalik. Itu sudah perbuatan setan, apalagi ada anak, ada istri sahnya seperti Mawa dalam hal ini, yang sebagai istri sah. Jadi ulama itu hanya tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, ulama itu hanya menetralisir, meluruskan apa yang dilakukan atau kelalaian yang dilakukan oleh public figure. Ya, public figure seperti Inara Rusli kan sangat dikenal dengan jubahnya yang luar biasa, sampai kadang menyapu lantai jubahnya dan seterusnya, dengan hijab yang begitu tertutup. Tetapi nauzubillah min zalik, terjadi seperti ini. Nah ini masyarakat dimanapun berada, terutama masyarakat Indonesia yang kita cintai, jangan sekali-kali melihat menjustis seorang yang betul-betul hijabnya apa itu dengan jaminan bahwa mereka benar. Ya, tidak seperti itu. Seandainya kembali ke hati kita, seseorang itu hatinya kolbu. Seperti saya di saat berdakwah, dimanapun saya berdakwah, tidak juga saya memakai kopiah, enggak. Ya senyamannya saya aja, yang penting saya pakai baju ya. Kalau nggak pakai baju itu baru salah. Saya udah pakai baju, pakai jas, pakai baju koko rapi begini, ada bunga juga, yang saya pecinta bunga. Sama dengan Rasulullah tuh suka dengan tumbuhan. Rasulullah itu sangat suka dengan tumbuhan dengan warna hijau. Jadi udah sunnah Rasulullah juga. Ada ikan di dalam itu ya, dalam botol bunga ini, keren loh. Jadi sebelum pagi saya ngasih makan ikan dulu ya, ngasih makan ternak, itu membuka rezeki kita di awal-awal kita untuk beraktivitas. Nah ini sebagai sebagai motivasi buat kita semua, bahwa kita kalau ingin berbuat baik itu bukan hanya kepada sesama manusia, sesatu iman, enggak, hablum minanas, karena agama Islam itu menjamin rahmatan lil alamin. Kita harus hablum minanas dengan bagus kepada semua umat manusia,
kepada umat lain, saudara kita yang Kristiani, kita saling mengunjungi, apalagi sekarang 25 Desember, terus mau tahun baru, kita juga harus benar-benar sama-sama memberikan ucapan rasa syukur kepada saudara-saudara kita umat Kristiani. Kita juga berbahagia ya menjumpai tahun baru seperti ini. Itu adalah nikmat yang sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat tahun baru itu bukan dilakukan dengan melakukan pernikahan siri ya. Bukan kita melakukan ya kawin kontrak, mut'ah, apa itu? Segala sesuatu perbuatan yang dilandaskan dengan untuk nikah dengan sementara haram hukumnya. Kasihan masyarakat. Mereka yang enggak ngerti apa-apa, mereka yang terugikan, habis dikontrak kawin ditinggal lari. Apakah benar dalam ajaran agama Islam? Agama Islam tidak mengatur seperti itu. Itu adalah hanya oknum. Na'udzubillah min dzalik. Perempuan itu bukan untuk dianiaya, bukan untuk jadi bal-balan, bukan untuk dipukulin, bukan untuk sebagai, mohon maaf, sebagai pelampiasan seperti itu. Ini suatu perbuatan yang sangat biadab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memuliakan ibu. Jadi perempuan, kita punya ibu, kita punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya anak perempuan. Mau nggak ibu kita atau anak perempuan kita diperlakukan seperti itu? Ya kembali ke kita sendiri. Jadi kita harus melihat ya, kita harus benar-benar menyayangi perempuan, menghargai, bukan diperlakukan dikasih rila, diperlakukan dengan kawin-kawin mut'ah, kawin kontrak. Saya ulangi, kawin mut'ah, kawin kontrak itu cuma zaman sementara, ditinggal pergi, teraniaya. Maka semua orang tua ia juga harus, kalau orang tua itu juga ikut haram, tanggung dosanya sama orang tua yang merelakan anaknya diperlakukan dengan kawin kontrak. Ingat, orang tua itu harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Orang tua itu harus benar-benar menyayangi anaknya. Jangan menjerumuskan anaknya. Itu orang tua akan menjadi puntung neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penghuni kerak neraka. Kasihan. Nah, dalam hal ini kan cenderungnya adanya kejahatan pernikahan siri, karena adanya kawin kontrak, kawinnya segala macam hal seperti yang dirugikan itu selalu perempuan. Kenapa pernikahan siri itu sangat, kalau dijauhi, dihindari, karena tidak bisa mengurus harta waris dan seterusnya, karena nggak terdaftar di pemerintahan ya. Kita harus patuh taat kepada hukum positif yang berlaku di negara kita, negara Indonesia yang kita cinta ini. Kita harus bersatu. Sila ketiga itu persatuan Indonesia ya. Sila ketiga persatuan Indonesia, kita harus bersatu, bukan bertikai. Kalau nikah siri dan seterusnya seperti ini kan muncul di permukaan antara Insanul Fahmi dengan Inara Rusli, sama-sama I ya. Insan, Inara, in ya, double in. Nah, ini melakukan pernikahan siri di podcast di mana-mana diberitakan, tetapi dalam hal ini memicu konflik di masyarakat. Terus diberitakan lagi bahwa hubungan diranjang seperti ini. Nah, itu kan buka aib, tidak boleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membuka aib istri, membuka aib anak sendiri, membuka aib saudara sendiri. Sudah disimpan saja rapi-rapi. Apalagi hubungan ranjang dibuka ke dunia, dibuka ke publik, lah ngapain? Ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, punya keturunan kita sama ya, punya anak, punya adik, punya seterusnya. Nanti anak kita akan baca, apalagi sekarang zaman teknologi sangat canggih. Jejak digital itu tidak akan hilang. Nanti anaknya gede, sekarang ya belum bisa ngomong, masih kecil, masih cadel ya, gitu. Nanti kan udah SD, misal SMP pun dia udah ngebaca, Google baca kasus perselingkuhan
oh, orang tuaku begini belum, itu yang harus dihindari. Maka next ke depannya ya, semua sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke yang selalu oke dalam situasi apapun, marilah kita bersyukur, happy, banyak berzikir, banyak menyanyi sebagai hiburan, gak apa-apa, supaya kita awet muda bukan awet tua. Kalau orang banyak zikir, banyak nyanyi itu awet muda, insya Allah. Suka nyanyi selawat ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu sholawat. Kita kirim sholawat, malaikat pun bersolawat, apalagi kita manusia yang banyak lalai, banyak dosa, lebih berselawat lagi, lebih kirim salam banyak-banyak kepada Rasulullah kita Muhammad SAW, dan kepada nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah itu banyak ya, Nabi Daud, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Kita kirim salam kepada semua nabi-nabi kita. Orang yang percaya kepada Nabi Allah itu kan termasuk orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa banyak bersyukur. Bersyukur tuh bisa kita bersenang, nyanyi. Yang penting lagu itu bisa membangkitkan semangat, motivasi kita. Lagu apapun ya, kalau kita manfaatkan untuk memotivasi, menginspirasi diri kita, itu akan mendapat pahala. Sekaligus musik apa, mau musik religi, musik apa, kita manfaatkan dengan barang negatif, ya mudarat, dosa besar jadinya. Ya ingat, kalau nona suka jangan buang muka, jangan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura, abang su terima kalau ada nona bicara. Jangan balik dengan masa lalu, mari cari calon baru. Maksudnya itu, jangan balik dengan masa lalu, kita sambut tahun baru. Kira-kira makna filosofisnya itu seperti itu. Mari kita tinggalkan hal-hal yang sudah lama, kita sambut hari yang baru, kita sambut tahun baru. Karena tahun baru itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, yang menciptakan diri kita, keluarga kita, dan semua alam beserta isinya. Jangan lupa subscribe yang banyak ya, supaya rekan-rekan semua, para sahabatku dari Sabang sampai Merauke selalu akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan istana surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah membantu, mensupport, mendoakan, dan memberikan komentar yang baik-baik yang membangun untuk masyarakat Indonesia. Salam merah putih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan